mengupas berbagai peristiwa dan perkembangan terkini dari kota Anda. Inilah Harian Forum, sumber informasi terpercaya dan aktual untuk Anda. Bersama saya, Billy Syarafa yang akan menemani Anda semua dalam berita-berita terbaru. 3 bencana besar terjadi secara beruntun di Nganjuk, memaksa tim penyelamatan bergerak cepat. Kejadian dimulai dari simulasi gempa bumi dengan skala cukup besar yang mengguncang wilayah Kabupaten Nganjuk. Dalam skenario tersebut, seorang warga digambarkan tertimbun reruntuhan bangunan. Tim evakuasi BPBD segera melakukan penyelamatan dengan menjebol tembok menggunakan mesin pemotong karena kondisi korban terjepit material bangunan. Dengan dukungan tenaga medis di lapangan, korban akhirnya berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tak berselang lama, di titik lokasi yang sama digambarkan pula terjadi kebakaran hebat pada sebuah rumah. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Meski sempat terhambat kerumunan warga yang ingin menyaksikan peristiwa tersebut, petugas damkar tetap dapat mengendalikan situasi dan akhirnya dapat memadamkan api secara tuntas. Sementara itu, hembusan angin kencang disertai curah hujan tinggi di area kota Nganjuk juga digambarkan menyebabkan sebuah pohon tumbang. Pohon tersebut menimpa mobil yang sedang melintas hingga 1 penumpangnya terjebak di dalam kendaraan. Petugas BPBD yang tiba di lokasi langsung memotong dahan menggunakan gergaji mesin, kemudian mengevakuasi korban dengan alat khusus hingga akhirnya berhasil dikeluarkan dengan selamat. Seluruh rangkaian kejadian tersebut merupakan bagian dari simulasi penanggulangan bencana yang digelar di Gor Bung Karno. Simulasi ini dipimpin langsung oleh Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Bupati Marhen menegaskan bahwa pada kondisi cuaca seperti saat ini, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Ia menambahkan bahwa latihan semacam ini penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta ketangkasan petugas dalam menghadapi situasi darurat bencana alam. Ini dalam rangka antisipasi bulan-bulan ini banyak sekali ya kayak pohon tumbang, maka segera laporkan di 112. Bapak, untuk daerah-daerah yang perlu diantisipasi terkait adanya kebencanaan, Bapak? Paling tidak kita kelompokkan di 2 ya, 2. Selatan itu rawan longsor, daerah sawahan ngetos, yang pertama ngetos ya. Ini yang kapan hari juga tanahnya udah retak. Kemudian yang kedua banjir. Banjir sekarang yang perlu kita antisipasi di daerah selatan. Itu mungkin penanganan saluran air ini yang kurang optimal. Karena apa? Dulu itu aman, sekarang 2 tahun terakhir ini sering banjir, termasuk yang daerah Rejoso. Sehingga nanti termasuk kemarin kita tangani yang di Kedung Dowo di Nganjuk Kota ya. Kalau yang Nganjuk Kota yang biasanya Tanjung, alhamdulillah sudah aman ya. Maka ini harus kita mapping, termasuk yang paling banyak pohon tumbang di Nganjuk itu, karena pohonnya lama-lama sehingga waktunya regenerasi. Pohon. Iya. Pasukannya Bapak yang dipersiapkan untuk penanggulangan bencana ada berapa banyak, Bapak? Pasukan siap ya, kalau ini kan sekali lagi bencana itu tanggung jawab dari pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Maka ini nanti yang kita libatkan semuanya, tidak terbatas sumbernya. Tidak sekedar ini mak-mak yang bagian masak juga, termasuk anak-anak sekolah, banyak sekali yang kita harus bersama-sama tangani. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan. Demikianlah rangkaian informasi seputar Kabupaten Nganjuk.
Tetap pantau perkembangan berita hanya di Harian Forum untuk terus mendapatkan update tentang perkembangan, pemerintahan, pariwisata, serta kisah inspiratif dari masyarakat kota. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan berita terbaru. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di edisi berikutnya.